Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang kembali menggelar dialog mahasiswa sebagai wadah komunikasi antara mahasiswa dan pengelola kampus. Kegiatan yang berlangsung setiap semester ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang ditemui dalam kegiatan akademik maupun kemahasiswaan. Dialog Mahasiswa Universitas Semarang mempertemukan perwakilan organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan mahasiswa umum dengan jajaran yayasan, rektorat, senat, fakultas, hingga unit-unit di lingkungan kampus. Sebanyak 50 peserta mengikuti forum yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara mahasiswa dan pengelola mengenai arah pengembangan Universitas Semarang ke depan. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap semester dalam rangka untuk menyamakan kembali pemahaman, pengertian, persepsi sudah ke arah mana USM secara institusi, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh adik-adik mahasiswa, yang diinginkan oleh pengelola, itu bisa ketemu. Hal-hal apa yang masih kurang pas di lapangan disampaikan secara langsung kepada pengelola. Harapannya agar pengelola segera bisa menangani sehingga USM ke depan akan semakin baik. Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait layanan pendidikan, fasilitas kampus, serta kegiatan organisasi dan kemahasiswaan. Masukan yang disampaikan mahasiswa menjadi bahan evaluasi bagi pengelola universitas untuk meningkatkan kualitas layanan dan program yang ada. Selama acara tadi banyak tanya jawab antara mahasiswa dengan yayasan ataupun rektorat terkait pendidikan, fasilitas, ataupun kegiatan kemahasiswaan organisasi. Nah, diharapkan dari program kerja ini, dari dialog mahasiswa ini, kami dapat menyerap semua aspirasi-aspirasi dan dapat merealisasikan aspirasi-aspirasi tersebut sebagaimana mestinya dan semoga dapat segera terwujud yang sebagaimana yang diinginkan oleh mahasiswa. Forum ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti melalui pembahasan yang lebih rinci sehingga berbagai aspirasi mahasiswa dapat direalisasikan. Melalui kegiatan ini, Universitas Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, layanan akademik, serta pengembangan mahasiswa guna mewujudkan kampus yang semakin unggul. Forum Semar atau Senin Malam di Serambi kembali digelar di Kota Semarang dengan membahas berbagai persoalan kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Forum ini menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus sejumlah tantangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Forum Semar yang digagas santri Dalan Nusantara kembali menghadirkan dialog lintas elemen yang melibatkan santri, akademisi, tokoh masyarakat, hingga pemerintah. Forum ini membahas implementasi nilai Pancasila serta berbagai persoalan sosial di Kota Semarang, termasuk hasil survei yang menunjukkan sila kedua masih memiliki nilai terendah akibat sejumlah kasus kekerasan di masyarakat. Pemerintah Kota Semarang menyatakan berbagai rekomendasi dari forum ini akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait, termasuk DP3A, Dinas Pendidikan, serta aparat keamanan. Kepala Kesbangpol Kota Semarang Bambang Pramusinto mengapresiasi forum tersebut sebagai ruang dialog positif untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan sosial. Kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memberikan apresiasi, gitu ya, memberikan respon yang sangat positif dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, malam hari ini santri Dalan mengadakan kegiatan diskusi lintas elemen, begitu, membahas tentang Pancasila. Ya, ini harapan kami nanti bisa mendongkrak
survei indeks aktualisasi Pancasila di Kota Semarang. Kebetulan kami juga ada tugas baru, tugas baru, ada indeks harmoni itu dari Kementerian Dalam Negeri yang saya yakin kalau nanti pemahaman masyarakat tentang Pancasila ini semakin baik, Kota Semarang yang sudah kondusif ini, nanti ketika ada survei aktualisasi Pancasila, kemudian indeks harmoni, hasilnya juga bisa semakin positif. Sejumlah isu yang dibahas antara lain KDRT, tawuran pelajar, kriminalitas jalanan, serta kekerasan di lingkungan pendidikan dan pesantren. Gus Huda, pengasuh santri Dalan, menegaskan pentingnya nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Ia menyebut santri Dalan terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang, sebagai wadah untuk bersama menuju kebaikan. Kita harus sadar bahwasanya kita ini hidup di dalam sebuah bangsa yang beragam. Maka dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila, kita tentunya sudah tahu bahwasanya di dalam satu bangsa kita ini memiliki puluhan bahkan ratusan ragam latar belakang. Baik itu secara budaya, secara agama, dan lain sebagainya. Tadi dikatakan juga dari pemateri kita, dari Sabang sampai Merauke, ya ini seperti itu kan yang namanya kebinekaan gitu. Jadi di Santri Dalan ini memang menjadi wadah semua orang yang akan menjadi baik, kan gitu. Jadi siapapun yang kepengen menjadi baik, ya tentunya gini, mohon maaf sebelumnya, bukan terus Santri Dalan itu merasa paling baik, itu tidak, sehingga mewadahi orang-orang yang belum baik. Akan tetapi siapapun yang memang akan bersama-sama dengan kita untuk menuju sebuah kebaikan, tentunya ridho Tuhan, maka Santri Dalan siap menjadi wadah bagi mereka, seperti itu. Tanpa melihat latar belakang apapun, baik itu status sosial maupun status agama. Melalui forum seperti ini diharapkan penguatan nilai Pancasila dapat terus berjalan melalui dialog terbuka dan kolaboratif antar elemen masyarakat. Nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mendekati level terendah sepanjang sejarah, sementara indeks harga saham gabungan atau IHSG masih tertahan di level 5 ribuan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar terkait faktor-faktor yang memicu tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Tekanan pada pasar keuangan Indonesia masih berlanjut. Rupiah kembali melemah mendekati Rp18.200 per dolar Amerika Serikat. Sementara IHSG masih bertahan di level 5.000. Analis senior ICI Roni P. Sasmita menilai kondisi ini masih wajar dalam dinamika pasar global meski tetap perlu diwaspadai. Menurutnya, pelemahan terjadi karena meningkatnya ketidakpastian global seperti suku bunga tinggi, penguatan dolar AS, dan perlambatan ekonomi dunia yang mendorong arus modal keluar dari negara berkembang. Dalam kondisi tersebut, investor cenderung beralih ke aset aman atau safe haven, sehingga rupiah dan IHSG ikut tertekan. Meski demikian, Roni mengingatkan bahwa jika tekanan berlangsung lebih lama dibanding negara lain, pasar bisa mulai mempertanyakan fundamental ekonomi Indonesia. Investor tidak hanya melihat kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga menilai faktor fiskal, kebijakan ekonomi, stabilitas politik, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan beban utang falas, biaya impor, serta tekanan inflasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli dan ruang fiskal pemerintah. Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda tampil dominan sepanjang pertandingan dan sukses mengamankan 3 poin di hadapan pendukungnya. Timnas Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan menguasai jalannya laga melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad asuhan John Hartman terus menekan pertahanan lawan dengan kombinasi serangan yang dibangun Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Beberapa peluang sempat tercipta termasuk tendangan yang membentur tiang gawang di awal pertandingan. Gol kemenangan Indonesia tercipta cepat saat laga baru berjalan 11 menit. Ragnar Oratmangun sukses membuka ruang sebelum mengirimkan umpan kepada Ole Romeni yang kemudian melewati kiper dan mencetak gol ke gawang Mozambik.
Setelah unggul, timnas Indonesia terus menekan dan beberapa kali nyaris menambah keunggulan, termasuk gol yang dianulir wasit serta peluang emas Marcelino Ferdinand yang masih bisa digagalkan pertahanan lawan. Mozambik sempat memberikan perlawanan lewat serangan balik berbahaya, namun lini pertahanan Indonesia yang dikawal Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Kevin Dix tampil solid untuk menjaga keunggulan. Di babak kedua, Indonesia masih mendominasi permainan, namun kesulitan menembus pertahanan rapat Mozambik. Sejumlah pergantian pemain dilakukan untuk menambah daya serang, termasuk Nathan Joan, Raihan Hanan, dan Sandy Walsh. Nathan sempat memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan, namun tendangannya hanya membentur mistar gawang. Hingga akhir pertandingan, kedua tim saling menekan, namun skor 1-0 untuk Indonesia tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Program budidaya lele bioflok di Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora menarik antusiasme warga saat panen raya. Selain harganya lebih murah dari pasaran, lele yang dihasilkan juga segar dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Warga Kelurahan Kunden berbondong-bondong mendatangi lokasi budidaya lele bioflok milik Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP untuk membeli hasil panen yang baru diangkat dari kolam. Salah satu warga, Martu Tiningsih, mengaku merasa terbantu dengan keberadaan budidaya lele tersebut. Selain harganya lebih murah dibandingkan di pasar, warga juga tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan ikan segar. Lurah Kunden Endang Winarni turut mengapresiasi program budidaya lele bioflok yang dikelola KKMP. Didampingi Ketua KKMP Kunden Rohmah Fridayanti dan para pengurus, Endang ikut terjun langsung memanen lele bersama warga. Menurut Endang, ikan lele memiliki kandungan protein dan asam lemak omega yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Untuk lauk nanti siang dan nanti sore, alhamdulillah di Kelurahan Kunden sudah ada ternak lele yang memudahkan kita tidak perlu ke pasar kotor-kotoran. Nah, ini sudah di sini bersih, tidak bau amis dan menguntungkan warga Kunden. Dari pasar kemudian kita belinya lebih mudah, ya. Jadi kesini sudah ditimbang langsung bayar, kita bisa bawa pulang. Sistem bioflok juga dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan bau menyengat seperti peternakan lele konvensional. Lele hasil panen dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram atau sekitar Rp3.000 lebih murah dibandingkan harga pasar. Program ini disebut telah memasuki panen kesekian kalinya dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kita bisa memanfaatkan dari kegiatan budidaya lele ini. Lele ini kan sangat berguna sekali untuk kita, apalagi emak-emak yang saat ini sangat membutuhkan untuk lauk pauk, banyak proteinnya, asam lemak omeganya, ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan kita, khususnya untuk ibu hamil juga. Budidaya lele bioflok ini merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelurahan Kunden menjadi salah satu dari 6 desa dan kelurahan di Kabupaten Blora yang terpilih untuk mengelola program tersebut melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih. Di tengah kesibukan masyarakat yang semakin padat, waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dari rutinitas harian yang menumpuk, hadir sebuah bisnis laundry rumahan yang bukan sekedar mencuci pakaian, tetapi juga merawat kepercayaan pelanggan melalui ketelitian dan dedikasi. Suara desisan uap setrika yang nyaring, disusul suara putaran mesin cuci yang ritmis. Di tengah padatnya aktivitas masyarakat saat ini, waktu seringkali menjadi hal yang paling mahal. Rutinitas harian menumpuk kerap membuat hal-hal kecil seperti merawat pakaian terabaikan. Bagi sebagian orang, waktu adalah hal yang paling berharga. Di balik pakaian rapi yang Anda gunakan tiap hari, ada tangan terampil yang penuh bekerja tiap hari dengan penuh ketelitian. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Faris. Kali ini kita akan melihat bagaimana bisnis laundry bekerja tiap hari. Bukan hanya sekedar mencuci pakaian, tapi juga menjaga kepercayaan pelanggan tiap hari.
Di balik kemeja rapi yang Anda kenakan untuk meeting penting di pagi ini, ada tangan-tangan telaten yang bekerja dalam senyap. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah bisnis laundry bukan sekadar mencuci baju, melainkan seni merawat kepercayaan. Berdiri sejak 10 tahun yang lalu yang dikelola oleh Bu Suwarni, pemilik laundry Daylight ini memahami betul bahwa setiap helai pakaian membawa cerita dan nilainya sendiri. Tantangannya bukan cuma membuat pakaian menjadi bersih kembali, melainkan bagaimana menjaga agar warna tetap cemerlang, serat kain tidak rusak, dan baju tidak tertukar. Sebuah sistem manajemen yang menuntut fokus tingkat tinggi di tengah ratusan kilogram pakaian yang masuk setiap harinya. Dulu awalnya kan saya kerja di PRT. Nah, itu yang punya rumah itu kan juga punya usaha laundry. Memang dulu pernah berpikiran punya usaha sendiri gimana ya. Soalnya kan sudah kerja sana sini kayaknya sudah jenuh. Pengen buka usaha sendiri yang mandiri gimana. Nah, terus kok berpikir kok bisa usaha laundry gini gimana ya caranya ya. Lambat laun saya buka usaha sendiri walaupun itu secara manual. Alhamdulillah sudah tercapai, sudah ada pelanggan dari satu ke satu yang lainnya. Sampai sekarang sudah 10 tahun lebih. Dulu awal pertama juga masih agak sedikit, masih 1-2 orang. Sekarang ya alhamdulillah ada pemasukan paling sedikit ya 5 orang ada masuk. Dari proses awal saya kan antar jemput. Itu ambil dulu di rumah pelanggan, lalu sampai di laundry saya kelo timbang, lalu saya pilar-pilar, lalu saya cuci. Kami sering menerima gaun pernikahan, jas kerja untuk wawancara penting, sampai selimut kesayangan anak kecil yang kalau gak ada itu dia gak bisa tidur. Konsumen itu menitipkan sebagian dari kenyamanan hidup mereka kepada kami. Jadi kalau ada baju yang rusak atau pudar, itu rasanya seperti mematahkan kepercayaan mereka. Makanya kepuasan terbesar bagi Bu Suwarni di bisnis laundry ini tuh bukan cuma saat itu omset di akhir bulan, tapi saat melihat pelanggan mengambil bajunya, mencium wanginya, lalu bilang, wah rapi banget, seperti baru lagi. Di situ beliau merasa usaha dihargai lebih dari sekedar materi. Dari setiap putaran mesin, kehangatan uap setrika, hingga keharuman yang dikunci rapat dalam kemasan, seutas komitmen dirajut setiap harinya. Para pengusaha laundry dan pekerjanya mungkin jarang tersorot, namun kehadiran mereka senantiasa menjadi penyelamat di kala waktu terasa sempit, memberikan kesegaran baru untuk setiap langkah aktivitas Anda. Saya Ahmad Faris melaporkan untuk Anda. Mari hargai setiap dedikasi yang membuat hidup kita berjalan lebih mudah. Pemirsa, bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga AS yang datang ke sebuah mal besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate Marangi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate Marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda asal Chili senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cedera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience The Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di MV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat, lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA.